Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum akuntansi syariah. Sebelum membahas tentang poin-poin sumber hukum akuntansi syariah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Silviana Fabianti dengan NIM 084 kelas 5C Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi rujukan halal atau haramnya sebuah transaksi. Dalam Al-Quran, sumber hukum terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Jadi, ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan firman Allah, yakni Al-Quran, dan juga nilai-nilai dan tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya. Sebagai bukti, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat yaitu Qiyas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diciptakan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Surah-surah dalam Al-Quran terbagi atas surah-surah Makkiyah dan Madaniyah tergantung pada tempat dan waktu penurunan surah tersebut. Untuk dalil Al-Quran sendiri terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan juga surah An-Najm ayat 4 dan 5. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah dalam bahasa Arab artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. As-Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut juga sebagai sunnatullah atau hukum alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam dalil Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Ibnu Katsir menjelaskan, ayat dalam surat Al-Ahzab adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk meneladani Rasulullah SAW, baik dalam kesabaran, keteguhan, dan kesungguh-sungguhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang juga merupakan dari dalil As-Sunnah. Yang ketiga yaitu Ijma'. Pengertian dari Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dalil Ijma' dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 115 dan juga Surat Al-Baqarah ayat 143. Ijma' memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ijma' syarih, yang kedua ijma' sukuti, dan juga permasalahan pokok. Pengertian ijma' al-syarih adalah jenis ijma' yang dimana para ulama dan ahli ijtihad masing-masingnya menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang secara terjadi, baik itu disampaikan dengan lisan atau secara tertulis.
Ijma' syarih ini memiliki sebutan yang cukup beragam, seperti ijma' qauli, ijma' hakiki, ijma' bayani, dan lain-lain. Meskipun memiliki sebutan yang berbeda, tetapi tetap tidak mengurangi arti dari ijma' al-syarih itu sendiri. Yang kedua yaitu ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah jenis ijma' pada saat para ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusan untuk diam. Tetapi diamnya para ulama atau para ahli ijtihad karena sudah setuju dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli ijtihad dan ulama. Yang terakhir yaitu qiyas. Pengertian qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara'. Dalil qiyas terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Contoh dari qiyas yaitu menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka, para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamr atau minuman yang memabukkan. Sebab sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding minuman memabukkan tadi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya haram. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan adanya hukum Islam. Tujuan adanya hukum Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Kita akan membahas satu persatu tentang tujuan adanya hukum Islam ini. Yang pertama yaitu menjaga agama. Berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama yaitu menjaga agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu adalah kewajiban. Yang kedua, memelihara atau menjaga agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Contohnya yaitu sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Yang ketiga, menjaga agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjang atau menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contohnya yaitu menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama yaitu menjaga jiwa dalam peringkat daruriyat, contohnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Yang kedua yaitu menjaga jiwa dalam peringkat hajiyat, contohnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Yang ketiga yaitu menjaga jiwa dalam peringkat tahsiniyat, contohnya diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Yang ketiga adalah menjaga akal. Menjaga akal dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama yaitu menjaga akal dalam peringkat daruriyat, contohnya diharamkan meminum minuman keras. Yang kedua, menjaga akal dalam peringkat hajiyat, contohnya dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu menjaga akal dalam peringkat tahsiniyat, contohnya menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama yaitu menjaga keturunan dalam peringkat daruriyat, contohnya disyariatkan nikah dan dilarangnya berzina. Yang kedua yaitu menjaga keturunan dalam peringkat hajiyat, contohnya ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar ini tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Dan yang ketiga yaitu menjaga keturunan dalam peringkat tahsiniyat, contohnya disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.
Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Dan yang terakhir yaitu menjaga harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama yaitu memelihara harta dalam peringkat daruriyat. Contohnya, syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang kedua yaitu menjaga harta dalam peringkat hajiyat. Contohnya, syariat tentang jual beli dengan cara salam. Dan yang ketiga, yaitu menjaga harta dalam peringkat tahsiniyat. Contohnya, ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu. Kemudian ada dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara istilah yaitu iman, ajaran Islam tentang yang dipercayai oleh setiap muslimnya. Oleh karena itu, akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Yang kedua yaitu syariah. Syariah bisa dikatakan jalan menuju sumber air. Secara istilah, syariah sebagai sistem atau aturan yang bisa mengatur hubungan antara manusia kepada Allah. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak secara bahasa yaitu huluk atau tingkah laku. Secara terminologi adalah tingkah laku seseorang untuk mendorong suatu keinginan yang akan dilakukan. Akhlak dibagi menjadi 2 yaitu akhlak karimah dan juga akhlak mazmunah. Akhlak karimah adalah akhlak yang terpuji yang harus dimiliki setiap umat muslim. Sedangkan akhlak mazmunah adalah akhlak tercela yang harus dihindari di setiap umat manusia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.